Selamat siang, perkenalkan nama saya Raka Galirianto. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mini project Power BI dengan judul Shipping Analysis Dashboard. Dashboard ini dibuat berdasarkan data Superstore Order dengan tujuan menganalisis efisiensi pengiriman dan biaya shipping. Dalam aktivitas bisnis, proses pengiriman barang sangat mempengaruhi kepuasan pelanggan dan profitabilitas perusahaan. Permasalahan yang sering muncul adalah: pertama, lamanya waktu pengiriman, biaya shipping yang tinggi, dan perbedaan kinerja antara mode pengiriman first class, standar, someday, second class. Maka dari itu, diperlukan analisis berbasis untuk memahami pola pengiriman, biaya, dan dampak terhadap profit margin. Langkah pertama saya adalah menyiapkan dataset dari Superstore Order. Data ini kemudian saya olah di Power BI. Yang pertama, saya menggunakan fitur Power Query untuk membersihkan data. Yang kedua, lalu memasukkan Measure DAX untuk menghitung indikator seperti rata-rata shipping duration, total shipping cost, profit margin. Selanjutnya, saya membangun visualisasi berupa grafik garis, bar chart, dan peta interaktif untuk menampilkan distribusi pengiriman secara global. Dari dashboard shipping analysis terdapat beberapa insight utama. Yang pertama adalah KPI utama, yang terdiri dari rata-rata shipping duration 3,97 hari, total shipping cost 123 juta, rata-rata biaya shipping per transaksi 2.400, dan profit margin 583,87. Kedua adalah analisis shipping duration, yang terdiri dari grafik line chart menunjukkan sebagian besar order terkirim dalam rentang 3-5 hari. Namun, masih ada variasi pengiriman sampai lebih dari 6 hari yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yang ketiga, perbandingan ship mode. First class dan someday memiliki biaya shipping yang relatif lebih tinggi, namun juga memberikan margin lebih baik. Standar kelas paling banyak digunakan, namun margin profitnya lebih rendah. Yang keempat, distribusi geografis. Peta menunjukkan order tersebar ke hampir semua benua. Wilayah Amerika Utara dan Asia terlihat sebagai pusat pengiriman terbesar. Jika kita lihat dari sisi geografis, pengiriman paling banyak terjadi di wilayah Amerika Utara dan Asia. Keduanya wilayah ini menjadi pusat utama distribusi. Namun, masih ada wilayah lain dengan volume lebih rendah. Justru, ini bisa menjadi peluang bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi besar. Misalnya, jika perusahaan bisa menekan biaya pengiriman di wilayah dengan permintaan yang masih rendah, maka potensi pertumbuhan bisa lebih cepat tercapai. Selain itu, distribusi gudang yang lebih merata juga dapat membantu mengurangi durasi pengiriman di wilayah tertentu. Berdasarkan hasil analisis ini, ada beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan. Pertama, perusahaan bisa melakukan negosiasi dengan vendor logistik untuk menurunkan biaya shipping, terutama di standar kelas yang volumenya sangat besar. Kedua, perusahaan dapat mendorong penggunaan first class dan someday dengan memberikan promo atau insentif, karena mode ini menghasilkan profit margin yang lebih baik. Yang ketiga, perlu dilakukan optimalisasi stok gudang di beberapa wilayah strategis agar waktu pengiriman bisa dipersingkat tanpa harus menambah biaya besar. Dengan langkah-langkah ini, perusahaan bisa meningkatkan kepuasan pelanggan sekaligus menjaga profitabilitas. Yang kelima adalah tabel detail. Disediakan tabel yang berisi ringkasan data shipping berdasarkan tahun, kuartal, kategori, subkategori, hingga region. Tabel ini memudahkan pengguna melakukan drill down analysis. A few inches later. Dari hasil analisis dapat disimpulkan, yang pertama, shipping duration rata-rata sudah cukup baik di bawah 4 hari. Standar kelas mendominasi pengiriman, namun profit margin kurang optimal. Mode pengiriman first class dan someday meskipun lebih mahal memberikan margin lebih baik. Yang keempat, pengiriman global masih berfokus di wilayah Amerika Utara dan Asia. Insight ini menjadi dasar perusahaan dalam mengambil keputusan strategis. Sekarang mari kita lihat detail perbedaan 4 mode pengiriman. Standar yang paling banyak digunakan, biaya rendah, namun profit marginnya relatif kecil. Hal ini wajar karena pelanggan lebih banyak memilih opsi yang hemat.
Yang kedua, second class berada di tengah dengan biaya dan waktu yang seimbang. Model ini cocok untuk pelanggan yang tidak terburu-buru, tapi juga ingin layanan sedikit lebih baik. Yang ketiga, first class memiliki biaya shipping yang lebih tinggi, namun memberikan keuntungan yang lebih besar. Mode ini biasanya dipilih oleh pelanggan yang mengutamakan kecepatan dan kualitas layanan. Yang keempat, Someday adalah mode tercepat dengan biaya paling tinggi. Walaupun jarang digunakan, mode ini bisa menjadi peluang bisnis karena sangat membantu untuk kebutuhan mendesak. Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah optimasi biaya shipping, terutama pada standar kelas agar lebih efisien. Yang kedua, promosi penggunaan first class atau Someday untuk pelanggan premium karena profit marginnya lebih tinggi. Yang ketiga, analisis lebih lanjut per wilayah untuk memastikan distribusi pengiriman merata dan efisien. Yang keempat, monitoring rutin menggunakan dashboard ini agar perusahaan bisa cepat mengambil tindakan bila terjadi kelambatan atau biaya yang membengkak. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan kembali bahwa analisis shipping ini tidak hanya bermanfaat untuk melihat data masa lalu, tetapi juga bisa menjadi dasar pengambilan keputusan strategis ke depan. Dengan dashboard ini, manajemen bisa memantau kinerja pengiriman secara real time, mengidentifikasi area yang bisa dioptimalkan, serta menyesuaikan strategi bisnis berdasarkan data, bukan sekadar asumsi. Hal ini sangat penting karena dalam dunia bisnis modern, data adalah aset yang menentukan kecepatan dan ketepatan dalam mengambil keputusan. Demikian presentasi shipping analysis dashboard yang saya buat dengan Power BI. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu. Semoga analisis ini bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas pengiriman dan profit perusahaan.